Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Selamat sore para pemirsa ngaji online NU Turen Official. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan istifadhah ilmu ngalap ngaji barokah bersama beliau Kiai Haji El Junaidi yang melanjutkan sesi kedua tentang fikih sholat. Sebelum acara kita mulai, mari kita panjatkan syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat beliau kita saged sareng-sareng berkumpul pada acara ngaji online sore ini. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan acara berikutnya kepada pemateri beliau Kiai Haji El Junaidi. Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo Yai. Matur nuwun Mas Masluh, waktu yang diberikan kepada saya dalam acara sore hari ini mengisi kegiatan menjelang berbuka puasa. Menjelang berbuka puasa, sekali lagi kami sampaikan mudah-mudahan ibadah kita hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berbuka, kita menikmati berbuka puasa, takjil dan berbuka puasa. Biasanya takjil itu menjelang kita sholat jamaah, biasanya di langgar-langgar kan disiapkan itu. Mudah-mudahan di musola-musola NU di Kecamatan Turen, musola masjid ini disiapkan takjilan, Mas loh, disiapkan takjilan sehingga jamaah tidak gupuh mau membatalkan puasanya, tapi sudah disiapkan di musola-musola. Takjilan itu diharapkan yang enak-enak, ada kurma, ada teh, kopi. Mungkin kalau agak ada rezeki ya kita sembelihkan kambing, nggak apa-apa Mas. itu untuk masjid dan musola NU Nahdlatul Ulama, monggo yang dari para pemirsa. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan yang kemarin yang baru lalu ini kita membahas rukun sholat sampai kepada Fatihah. Hari ini kita membahas lanjutannya. Setelah baca Fatihah ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud, kemudian tahiyat dan salam. Itu dalam durasi waktu yang cukup singkat. Biasanya kita kalau ngajar itu modot-modot Mas loh. Kalau dibatasi waktu seperti ini rasanya juga mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dengan sempurna. Mas loh, nun sewu, sholat itu tidak hanya sholat wajib tapi juga sholat sunat. Rasanya yang kita buat contoh hari ini adalah sholat sunat yang berkaitan dengan ibadah sholat tarawih kayak seperti itu. Kalau rukunnya tetap sebagaimana sholat biasa, saya yakin seperti itu. Kemudian di sholat tarawih di daerah kita terutama, mungkin daerah lain juga hampir sama saja. Ini biasanya rodok diselek kalau tarawih itu diselek, ya cepet-cepetan. Saya nggak tahu awalnya bagaimana, dari siapa, apapun. Ini monggo persilahkan. Atau bahkan mungkin ada sebagian ulama yang memang memperbolehkan bahwa sholat sunat itu tanpa tumak ninah. Tapi rasanya saya juga belum pernah baca itu Mas loh. Ya, kalau memang boleh monggo. Tapi saya yakin ya yang lebih baik ya yang sempurna sebagaimana rukun-rukun sholat yang lain Mas loh. Berkaitan dengan ruku, i'tidal dan sujud, juga duduk di antara dua sujud Mas loh. Kalau kemarin waktu yang lalu kita berbicara tentang masalah niat, takbiratul ihram dan sedikit bacaan Fatihah. Ya, ada sunat-sunat. Kemudian ruku, i'tidal, sujud di sana kita bicarakan satu persatu saja. Ada ruku.
Rukuk saya kira seperti itu sudah maklum sebenarnya dari umat Islam yang melaksanakan itu sholat itu sudah maklum. Cuman ada rukun yang kadang banyak yang terlupakan. Banyak yang terlupakan. Yang kita sebut dengan tumak ninah. Ya, tumak ninah. Tumak ninah itu kan berhenti sesaat pada waktunya, pada waktu dia melakukan sesuatu. Ini berhenti tidak bergerak sama sekali. Ini dalam posisi rukuk umpamanya. Maka selama rukuk kita harus berdiam sukut itu selama biqadri subhanallah. Biqadri subhanallah. Kemudian kita oleh para ulama diberikan sunnahnya itu tidak hanya subhanallah tapi baca tasbih yang agak panjang subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Biasanya seperti itu. Yang kita bicarakan sekarang ini satu, ini mengucapkan subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sunnahkan itu. Ya. Bukan rukun. Itu sunnah. Itu lumayan panjang. Dan biasanya dibaca 3 kali kalau kita sholat maktubah dan lain sebagainya. Nah, itu yang perlu kita ingatkan Mas Masluh. Lek moco bacaan subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu ya yang benar. Ojo diselek sehingga menghancurkan lafaz huruf-huruf yang ada di sana. Subhanallah, subhanallah. Ini kan hancur, rusak kabeh. Maka itu nuwun sewu, kalau memang bisa 3 ya agak panjang memang, kalau memang tidak ya 1 saja tapi dibaca yang benar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Termasuk di sholat tarawih. Ya. Apalagi di sholat tarawih, bahkan kalau saya kepada teman-teman saya yang ngaji itu saya sampaikan seperti ini. Ya la iso subhana rabbiyal azim wa bihamdihi itu 1 kali. Kalau nggak bisa ya diketok subhanallah. Ya. Kalau nggak bisa dibaca saja subhanallah 1 kali. Tapi jangan sampai kurang dari bacaan subhanallah. Kalau ada imam yang durasi kurang dari bacaan subhanallah kok sudah rukuk ya dijungkrakno ae. Saya seperti itu Mas Masluh kepada teman-teman saya yang ngaji di depan saya dijungkrak nuai. Masalah kita akan ya nuwun sewulah, kita tidak mengurus hormat kita kepada teman-teman kita yang memang sholatnya itu dicepetno karena memang, tapi nuwun sewu karena memang dia punya dasar. Kalau saya tidak tahu dasarnya ya tetap saya mengikuti sesuai dasar yang awal yang kita pakai. Seperti itu Mas Masluh. Kalau mungkin di sana-sana itu ada yang terawih rodok cowopet, tapi ngapunten. Ini harus punya dasar. Jangan melok-melok. Kalau di pondok sana itu seperti ini. Nuwun sewu melok-melok tok. Ini nuwun sewu Mas Masluh. Saya tidak setuju sekali. Ya. Tapi kalau dia punya dasar, dasar iki, dawuh kita iki, dasar iki seperti ini, monggo. Persilakan. Nek ono nggak tahu kalau di Mas Masluh tarawih ya opo, nggak tahu saya. Kalau memang tahu punya dasar monggo persilahkan Mas Masluh. Tapi kalau nggak punya dasar, apalagi dari teman-teman kita yang belum pernah mondok, tidak pernah mondok dan lain sebagainya, saya kira dia dasarnya hanya melok-melok kok. Seperti itu ya. Itu rukuk. Tak kemudian tumak ninah tetap saja Mas Masluh, tumak ninahnya tidak kurang dari bacaan subhanallah. Ya. Tidak kurang dari bacaan subhanallah 1 kali. Kalau lebih dari kurang dari bacaan subhanallah nuwun sewu, rukuknya juga tidak sah. Begitu juga iktidal. Ya, iktidal sama seperti rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Yang diucapkan monggo kalau biasanya kita sebagai Rabbi fili Rabbana lakal hamdu mil'u samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du iku rada kedawan ya diketok titik gak apa-apa. Ya, Rabbana walakal hamdu.
Nah, seperti itu. Cek nerotok cendek seperti itu Mas Asrul. Ya. Tapi tetap al ajur biko ditapak taab yo api ansing. Tuh, apian yang panjang seperti itu. Kemudian saya kira itidal sama. Nun sewu dalam posisi itidal. Ini lek ngangkat tangan nun sewu ngangkat tangan. Ini tangan kita setelah sami Allahu liman hamidah seperti ini tidak dilepas, tapi template noe nang pupu atau setengah sendakep atau sendakep seperti ini. Ya, kalau kita lepas maka agak ada gerakan di sini. Ya, ada gerakan ini. Maka gerakan ini kalau lebih dari 2 kali batal. Ya 3 kali lebih dari 2 itu kan 3. Artinya 2 ditambah sedikit berarti 3. Iya kan? Okay. 2 ditambah sedikit berarti 3. Ya, maka itu batal sholatnya. Ya, berarti melebihi dari 3. Melebihi 2 gerakan itu berarti 3. Ya. Menghindari 3 gerakan berturut-turut niku nggih. Iya, yang 3 gerakan berturut-turut itu makanya ini sami Allahu liman hamidah jangan dilepas langsung template no pupu atau kalau dilepas akan terjadi gerakan seperti ini. Ini sangat berhati-hati. Satu itu. Sami Allahu liman hamidah. Ya, saya yakin itu mudah-mudahan kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita sudah memahami itu ya untuk menjaga sholat kita. Iktidal. Ya, iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Kemudian sujud. Ya, sujud. Sama sebenarnya hampir sama untuk urusan tumak ninahnya sama Mas Masruh. Sama. Doanya juga sama subhana rabbil a'la wa subhana rabbil ya subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Kalau memang terlalu panjang ya sito ae tapi benar. Kalau masih terlalu panjang imami rodok cepet, rodok ekspres ya subhanallah seperti itu. Lah isih kurang teko subhanallah ya. Wallahu alam. Ya, wallahu alam. Monggo. Ya, ini dinilai sendiri. Kemudian untuk sujud, nuwun sewu untuk sujud ini ada rukun sujudnya. Ada rukun sujud yang 7 itu batuk, kemudian 2 tapak tangan, 2 lutut, kemudian jari kaki yang dipanjat, mancat seperti itu ya. Itu kudu mancat. Lek sikile waras, lek sikile mari ketiban boto ya ndak tahu ya. Ini ndak usah. Kalau sakit nggak usah mancat ndak apa-apa. Tapi kalau nggak sakit maka wajib mancat. Ya, ini wajib mancat. Itu untuk sujud. Kemudian kopiahnya nuwun sewu, kopiahnya ya sing wong lanang ya didengakno titik seperti ini ya. Didengakno seperti ini. Kemudian ibu-ibu kalau pasang mukena, pasang iket, ya ini tolong ibu-ibu tidak terlalu rendah, sehingga dai untuk sujud ini tidak terhalang oleh iket, harus terbuka. Kalau tidak terbuka maka sujud kita tidak sah. Ya, jadi harus terbuka seperti ini. Ibu-ibu juga seperti itu, masang iket rodok dhuwur titik sehingga nanti ya rambutnya gak ketok tapi rodok dhuwur titik sehingga tempat sujud dengan dahi kita ini nemplek seperti ini, plek seperti itu. Maka itu baru sah. Kalau kita mau panjang lebar sebenarnya Mas Luh waktunya sudah hampir habis. Sujud untuk ibu-ibu yang pakai mukena ketokan. Ini hati-hati ibu-ibu yang pakai mukena ketokan. Ini biasanya kan mukena ketokan ini agar tangannya ini jari-jarinya tidak terlihat. Biasanya mukenanya dipegang. Mukenanya dipegang terus dibeber seperti ini. Lah, ini kadang-kadang batuk yang dipakai untuk sujud ini terhalang oleh mukena yang dibeber. Maka sujudnya tidak sah. Nuwun sewu para pemirsa, nuwun sewu ibu-ibu yang hari ini sedang masak di dapur,
didengarkan, diperhatikan ini bahwasanya sholat jenengan kalau yang pakai mukena ketoan hati-hati. Lek nyekel mukena ini agak ke belakang sedikit. Ya, ada ke belakang sedikit. Ini agar apa? Agar sujud dari ibu-ibu itu sah. Ya, nun sewu itu. Kemudian pakai apa? Kakinya, jari kakinya harus dipancatkan. Ini harus dipancatkan. Kemudian itu untuk sujud, saya kira rukun sujud yang perlu diperhatikan dari para pemirsa seperti itu. Kemudian ada julus, ada tahiyat. Saya yakin tahiyat itu karena ya tidak boleh kurang dan tidak lebih, Mas Luh. Tidak boleh kurang dari yang sudah kita hafal, kita laksanakan setiap hari itu. Karena itu adalah komunikasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan Allah Subhanahu Wa Taala saat Isra dan Mi'raj. Ya, itu tidak boleh kurang dari itu. Ya, tidak boleh kurang dari itu. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah, dan selanjutnya itu adalah komunikasi ya Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala saat Isra dan Mi'raj. Maka itu ditetapkan sebagai at-tahiyyatnya rukunnya sholat, ya, sebagai rukunnya sholat. Yang terakhir ini adalah salam. Ya, salam. Salam itu semuanya bisa, Mas Luh. Wong gak agama Islam iso salam. Tapi untuk salam yang dipakai di sholat, Mas Luh, ini ada aturannya. Ya, ada aturannya. Yaitu dengan kata assalamualaikum, paling tidak itu. Assalamualaikum. Ada alif lamnya, ada al takrif yang pada kata assalam itu harus terucap assalamualaikum. Ya. Karena nuwun sewu, kadang-kadang imam tarawih itu krono kesusu. Sekali lagi karena tergesa-gesa, krono cepet-cepet, lek salam sakar pede. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nuwun sewu. Ya. Padahal salam adalah rukun. Ya. Salam adalah rukun. Nuwun sewu. Ya. Makanya para imam tarawih ya, walaupun tidak imam tarawih ya semuanya lek sembayang salamnya yang benar. Ya, salamnya yang benar. Walaupun di luaran kita ketemu dengan siapa saja, wabe lek salam mesti iso. Abe iso wong gak agama Islam iso. Kadang-kadang saya itu sampai bingung. Ya, sampai bingung wong luar agama Islam ketemu saya uluk salam. Assalamualaikum Gus, seperti itu. Saya kalau mau jawab gimana gini. Ya, lam begitu aja. Saya kira seperti itu. Ya. Nun sewu itu yang perlu saya sampaikan pada para pemirsa, salam yang benar. Sehingga dengan beberapa yang kami sampaikan pada kesempatan hari ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya kira begitu Mas Luh, gak akeh-akeh wis waktunya habis ya. Terima kasih Kiai Haji El Junaidi. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara ngaji online oleh NU Turen Official. Semoga mulai dari awal sampai akhir kita bisa istifadah ilmu, mengalap barokah apa yang disampaikan oleh beliau. Sebelum acara kita akhiri, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen YouTube NU Turen Official agar kedepannya channel kita ini lebih berkembang, lebih bermanfaat, lebih manfaat, lebih mengisi konten yang positif ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain waktu untuk sama-sama ngaji online, mengalap barokah ngaji online. Amin. Ala dini asalia al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.